Duduk meraut ranjau, tegak meninjau jarak. Apa sih Ki artinya Ki? Itu sebuah filsafat dalam kehidupan ya. Kalau duduk meraut ranjau itu dalam artian ketika kita diam itu kita harus ada yang kita kerjakan. Itu banyak-banyak wirid dan segala macam. Ketika kita tegak, itu menjauh jarak, mencari apa yang sekiranya bisa menjadi uang gitu. Contohnya? Contohnya ya kita kalau keluar apa saja kita kerjakan ya, yang penting bisa jadi uang, yang penting tidak nyopet atau merampok gitu. Baik, baik. Itu Ki, apa namanya, di video sebelumnya itu saya kurang jelas. Coba jelaskan kembali Ki. Oh, tentang meditasi. Betul. Meditasi itu intinya untuk meningkatkan konsentrasi, juga meningkatkan kepekaan ya. Bagaimana kita harus peka terhadap duit ya. Iya. Iya. Harus gimana sih pekanya Ki? Yang sekiranya sesuatu yang bisa menghasilkan duit gitu. Oh. Apa saja sebenarnya? Yang halal. Yang halal ya tentunya. Kalau yang haram jangan lah ya. Oke. Apakah dengan meditasi bisa menghasilkan dalam pencapaian uang gitu. Dalam pencapaian uang Ki? Ya tentu dong. Meditasi itu ya seperti kalau dalam pepatah Islam mengatakan merenung sejenak lebih berarti daripada beribadah 100 hari gitu. Artinya begini, merenung gitu. Merenung itu bukan berarti kosong ya. Jadi orang yang diam itu bukan berarti tidak melakukan sesuatu. Mungkin dia sedang memprogram pikirannya untuk ke arah yang lebih baik. Bagaimana caranya mendapatkan uang secara cepat atau secara halal, ataupun bisa mendapatkan uang dalam jumlah banyak gitu. Oke. Terus itu kan yang meditasi suka diam, terus apa pikirannya nggak ngeres tuh gitu? Kadang-kadang ada juga sih yang ngeres kalau ya otak udang memang begitu. Jadi kalau diam kadang-kadang mikirin sek gitu ya. Cangcut, segala bujur, segala macam gitu. Oke. Di dalam meditasi juga dibutuhkan yaitu ada teknik grounding ya. Grounding itu pembumian ya. Jadi membuang energi negatif ya. Seperti BO itu termasuk grounding ya. Grounding fisik ya. Terus grounding secara spiritual itu bisa dengan cara zakat ya, itu membersihkan diri ya. Ataupun grounding secara ala meditasi, jadi membuang energi negatif ya ke bawah tanah sejauh 3 mil, nanti sama tanah itu akan dinetralisir dan akan menjadi partikel kosmik. Itu bisa dibuat menjadi pengobatan juga untuk ditransferan kepada yang sakit gitu ya. Iya. Tadi Aki bilang katanya kepekaan, maksudnya kepekaan seperti apa Ki? Orang meditasi sebenarnya kita mesti berjiwa besar ya. Intinya gini, ketika sering meditasi malah kita terlalu peka, sensitif sebenarnya ke hal-hal yang goib. Ke goib bisa, ke hal-hal yang menjurus kepada seks juga bisa ada meditasi. Terus kita mudah tersinggung, makanya seorang ahli meditasi mesti legowo ya, legowo. Legowo itu gimana maksudnya Ki? Legowo tuh gini, jadi selalu berjiwa besar, berpikir dan berjiwa besar ya, artinya tidak mudah tersinggung ya. Iya. Karena di meditasi itu karena saking pekanya ya terhadap apapun, maka mungkin itu peka juga terhadap perasaan ya. Terus yang bagus itu meditasinya harus seperti apa Ki? Meditasi yang bagus itu sebenarnya satu ya di tempat pegunungan ya yang dipenuhi dengan pepohonan yang besar, karena dari situ kita bisa serap energinya ya, energi pohon, batu, ataupun alam ya langsung. Dan harus menghindari kuburan, pemakaman ya, karena pemakaman itu tidak efektif ya untuk energinya gitu. Nanti tulang belulang segala macam yang ada di makam itu tertarik sama kita ya. Jadi bawaannya nanti kita yang mudah emosi gitu. Terus Ki, ada hubungannya dengan jin nggak kalau meditasi? Kalau di dalam meditasi sebenarnya kita jelaskan dulu ya, jin itu gen ya. Iya. Gen itu dalam artian intelijen ya, intelijen kuatin ya, kepekaan pikiran kita. Kalau otak udang, otak mesum, otak jahat itu termasuk jin jahat ya. Iya. Tapi kalau berpikir positif, berpikir logika atau
analis segala macam itu jin baik ya, yang mengarah kepada kebaikan gitu, itu namanya jin baik. Jadi sebenarnya jin itu ada dalam pikiran kita ya. Terus itu bagaimana dengan pemburu hantu yang ada di video-video YouTube tersebut? Itu sebenarnya wadulia juga ya. Oh, pembohongan. Soalnya gini ya, duit aja yang jelas-jelas kelihatan itu susah ditangkapnya. Bagaimana dengan hantu jin? Iya sih. Apa nggak waras ya? Apa nggak kurang waras gitu ya? Nangkap hantu begini, nangkap begini, dikurung. Itu kan barang halus, dikepung seperti ini apa nggak molos gitu? Berarti mereka itu wadulia berarti? Wadulia itu sebenarnya. Tapi Ki, banyak di YouTube tuh yang konten-kontennya pemburu hantu. Itu kan namanya juga hiburan ya, program hiburan ya. Itu usaha, kalau usaha ya wajar-wajar saja, mau menangkap hantu kayak mau menangkap jin atau genderuwo itu ya memang sudah dikatakan ya, manusia itu berbeda alam. Bagaimana mungkin dia bisa menangkap hantu, sedangkan hantu tersendiri itu termasuk makhluk halus ya. Iya. Terus pesan-pesan Aki untuk pemirsa di rumah bagaimana Ki? Sebenarnya kita tuh jangan takut dengan hantu, jin atau apapun. Sebenarnya mereka pun juga takut sama manusia ya, dan terutama inti dari ketakutan itu ada di dada kita ya. Iya. Kalau seumpama kita merasa takut, maka hantu yang ada di dada kita atau di pikiran gitu akan menjelma menjadi sesuatu yang menyeramkan gitu. Padahal sebenarnya itu ya saya sih percaya juga ada aja, tapi jangan terlalu dibesar-besarkan gitu ya. Saya sih sarankan daripada menangkap hantu, mendingan menangkap duit gitu, yang memang jelas-jelas kelihatan gitu. Kalau hantu itu makhluk halus nggak kelihatan, ngapain ditangkap gitu. Terkecuali ya kalau memang buat usaha gitu, usaha dalam artian seperti saya dulu nangkap hantu itu di rumah kosong. Itu rumah itu kalau maghrib itu sering berisik, seperti ada orang yang mengulek, ada suara kuda, segala macam, suara keran air yang jalan. Itu kebetulan saya dipanggil juga. Terus ke sana, dipanggil, semua orang berkumpul ya, saya masuk. Begitu saya masuk 2 langkah, itu ada suara piring pecah. Saya kaget juga dong, kaget saya mau kabur, saya pikir tensing dong, masa gua kabur sama hantu? Bilang, daripada saya kabur, saya ingat pepatah bapak saya gitu waktu itu, kalau kamu takut sama hantu, buka celana kamu. Terus Pegang, katanya ada enggak, kalau nggak ada berarti kamu harus takut. Saya bilang daripada dibuka ya saya buka aja sekalian. Terus saya tantang, kalau kamu berani nongol, saya pakai sekalian, saya bilang. Takutnya hantunya takut jadinya gitu. Dan saya pernah dipanggil juga di satu mes ya, mes mahasiswi ya. Mes mahasiswi waktu itu di Subang ya. Jadi mahasiswi tersebut dia pengen pindah kontrakan karena banyak hantu ya. Banyak hantu dalam artian ketika dia masuk ke WC, dia pipis, dia ikut pipis si hantunya. Ketika dia nonton di TV-nya ada yang matiin secara tiba-tiba ya, yang nggak jelas gitu. Akhirnya yang punya kosan memanggil saya waktu itu ya. Terus ketika memanggil saya, kita kan menganggap hantu ya, saya berpakaian mesti lebih serem daripada hantunya. Makanya ketika saya datang, para mahasiswa itu berbisik gitu, ini penangkap hantu apa pemain ketoprak gitu. Saya cuek aja gitu, saya pikir. Begitu saya mau memasuki satu ruangan yang dipenuhi dengan mahasiswi, begitupun dengan yang punya kosan itu, begitu saya datang dia langsung kelihatan seperti ketakutan sekali gitu. Lihat saya, penampilan saya seperti lebih menyeramkan daripada hantu mungkin ya. Terus saya bilang, apa mau saya tangkap semua? Dia bilang, iya Pak, saya sudah panggil ustadz segala macam, tapi hantunya betah. Lalu saya jawab, boro-boro hantu saya aja betah di sini, banyak cewek, saya bilang gitu. Di saat saya sengaja saya bikin mereka tertawa, karena untuk mengusir ketakutan itu harus dengan cara tertawa ya. Wah, ini kayaknya ini penangkap hantu, apakah Don Juan gitu ya, apa penjahat kelamin gitu. Bisa jadi. Saya pikir sih bodo amat lah, penting hantunya hilang gitu ya. Siap. Saya waktu itu membuat tim ya,
tim pemburu juga yang memang mereka itu ya golongan 10% ya, orang yang mudah tersugesti, orang yang ketika terlalu peka lah terhadap apa energi-energi ya, dia nangkep. Begitu sudah selesai, sudah tangkap semua. Saya bilang sama teman saya kan, sudah selesai. Ada seorang mahasiswa yang masuk ke apa namanya kamar mandi, tiba-tiba teriak, wah ada katanya. Oh berarti belum tuntas nih, saya bilang. Akhirnya saya turun tangan. meditasi, saya cari dengan energi Reiki ya. Saya cari energinya, tepilah pada suatu kolam. Nah saya tanya, ini kapan dibuat kolam? Oh iya Pak, kata yang punya, ini semenjak ada kolam ini banyak sekali yang aneh-aneh kejadiannya gitu. Dan di situ saya temukan ada sebuah batu yang mirip apa namanya karang gitu. Di sini tempat hantu, saya bilang. Akhirnya ini kalau bisa ngambil di mana? Oh itu Pak di Hulu Warang. Hulu Warang itu ibaratnya kepalanya air gitu. Apa namanya? Hulu air ya. Sumber air gitu. Saya panggil aja tukangnya yang bikin kolam ini. Tukangnya pun takut ya. Terpaksa saya panggul kan. Dia bilang saya panggul, saya lempar aja ke apa tempat pusaran air itu, Hulu Warang. Akhirnya ya alhamdulillah tidak ada hantu lagi. Sampai sekarang. Ya mungkin ya suatu saat saya akan menjadi hantunya. Gitu, menggoda ya para mahasiswa gitu ya. Iya, asik.